Karena diri sejati kita itu adalah ruh suci. Ruh suci itu adalah nur yang terpuji. Nur yang terpuji itu adalah Nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang baiat. Karena banyak yang bertanya, Mas, kalau belajar di situ itu di baiat atau tidak? Dan kali ini saya akan menjawab tentang itu. Jadi ketika mau belajar di sini itu tidak ada baiat-baiatan. Karena apa? Karena Bapak Ibu itu akan langsung berbaiat kepada Rasulullah. Jadi saya jelaskan seperti ini. Ada yang bingung, loh kok berbaiat ke Rasulullah? Iya, banyak kan untuk mengenal jati dirinya itu harus berbaiat kepada guru berfisik dan sebagainya. Ya memang seperti itu. Itu kan tujuannya adalah untuk menuju ke lewat silsilah yang pada intinya nanti akan terhubung dengan Rasulullah itu secara baiat berfisik. Nah, sedangkan di sini saya itu mengajarkan berbaiat langsung kepada Rasulullah. Jadi kalau belajar atau tukar kawruh di sini saya itu tidak baiat siapapun. Tapi saya ajarkan atau saya bagikan agar Bapak Ibu itu langsung berbaiat kepada Rasulullah. Loh, kok berbaiat kepada Rasulullah? Gimana itu caranya? Lah, begini. Caranya sebenarnya itu ada dalam niatnya. Jadi kita harus paham dulu mana aku sejati dan mana yang benar-benar sejati. Nah, di sini yang namanya aku itu kan aku secara jiwa. Nah, aku secara jiwa ini berbaiat kepada aku sejati atau diri sejati. Nah, diri sejati ini itu sejatinya Rasulullah. Jadi diri sejati itu ya utusan Allah. Sehingga sang jiwa itu ketika membaca niatnya kan niatnya seperti ini. Niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri. Loh, diri sejati itu yang dimaksud Rasulullah. Lah yang terhubung siapa? Yang terhubung itu adalah jiwa kita atau aku dalam kesadaran jiwa. Jadi aku dalam kesadaran jiwa itu terhubung dengan diri sejati. Sedangkan diri sejati itu ya Rasulullah. Lah sejati ning diri itu ya Tuhan kita semua yang maha melingkupi segala sesuatu. Jadi ketika Bapak Ibu membaca niatnya, niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, itu sejatinya Bapak Ibu telah berbaiat kepada Rasulullah langsung. Dan kesadaran itu harus masuk ke tengah-tengah dada kita atau ulu hati, karena Rasulullah itu ada di tengah-tengah kita. Ada ayatnya, Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Ini di sini. Jadi ketika Bapak Ibu membaca niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, itu tandanya Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan Rasulullah. Sehingga Bapak Ibu itu kan ketika sadar nafas, olah nafas atau menuju kepada keheningan itu akan lebih cepat merasakan hening, akan lebih cepat merasakan tenang. Karena ketika mungkin Bapak Ibu itu berbaiat dengan diri raga ini, diri saya, ya kalau saya itu sedang tidak mumet. Lah kalau saya mumet, nanti Bapak Ibu ketularan mumet. Karena apa? Karena ada tali etriknya.
ketika Bapak Ibu terhubung dengan saya, umpamanya umpama saya baiat nih, Bapak Ibu terhubung dengan saya, lah di situ ternyata saya sedang mumet, terus Bapak Ibu itu melakukan sadar nafas, ya malah Bapak Ibu nanti akan semakin susah untuk menuju ke dalam. Karena apa? Nah, terhubungnya lewat saya, berarti Bapak Ibu itu menyerap energi saya, sedangkan energi saya mungkin kala itu sedang mumet, sedang pusing dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu nanti malah akan yang tadinya tenang ketika menyerap energi dari saya nanti menjadi mumet. Tapi ketika Bapak Ibu terhubung langsung dengan diri sejati atau Rasulullah atau Nur Muhammad, maka Bapak Ibu itu akan lebih cepat merasakan tenang, damai, bahagia, dan Bapak Ibu pun akan pada ujungnya mengenal sang sejati. Jadi saya tidak membaiat secara berfisik, tapi Bapak Ibu saya tuntun atau saya arahkan agar langsung berbaiat kepada Rasulullah. Karena diri sejati kita itu adalah ruh suci. Ruh suci itu adalah nur yang terpuji. Nur yang terpuji itu adalah Nur Muhammad. Kenapa Nur Muhammad? Ya karena bentuk fisik kita ini membentuk lafaz Muhammad, sehingga nur itu disebut dengan sebutan Nur Muhammad. Sedangkan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna asal menggunakan hati dan akalnya. Tapi kalau tidak menggunakan hati, akal, ya sama saja dengan makhluk yang lain, bahkan lebih rendah daripada yang lainnya. Oke Bapak Ibu, jadi kita harus benar-benar paham ketika membaca niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri. Lah itu sang jiwa itu meniatkan atau menghubungkan tali eterik, tali kesadaran, tali rasa kepada diri sejati atau guru sejati atau Rasulullah. Harus mempunyai kesadaran ketika membacanya, itu jangan hanya niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati sendiri, jangan seperti itu, tapi penuh dengan penghayatan. Niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, penuh dengan penghayatan. Sambungkan rasa kita dengan rasa sejati kita. Rasa sejati kita yaitu rasanya Allah, Rasulullah, rasane Allah. Wis ngono diotak-atik kathok lah, intinya seperti itu. Sehingga ketika kita duduk hening, diam hanya seperti ini, kita benar-benar akan merasakan aliran kasih sayang ilahi yang begitu sangat luar biasa. Karena tidak mungkin kita bisa langsung mendapatkan aliran energi ilahi tanpa lewat jalurnya Rasulullah atau jalur diri sejati. Untuk mengenal Tuhan, kita wajib lewat diri sejati. Ketika kita sudah berkesadaran diri sejati, baru di situ kita akan benar-benar paham apa itu kesejatian, apa itu kesucian. Yang tadinya rahasia akan menjadi tidak rahasia lagi karena kita sudah terpahamkan. Oke, jadi teknik ini itu akan lebih sangat cepat dibanding Bapak Ibu itu terhubung dengan saya. Karena saya kan namanya manusia, manusia masih hidup ya, terkadang kan mbok mungkin, terkadang lagi mumet, lagi puyeng. Nanti Bapak Ibu terhubung dengan saya malah jadi tambah puyeng, tambah mumet, kan ya malah repot. Tapi ketika Bapak Ibu langsung masuk ke dalam diri Bapak Ibu sendiri, langsung terkoneksi dengan diri sejati,
maka Bapak Ibu itu nanti akan terkoneksi dengan sejati ning diri. Yang penting jiwa Bapak Ibu itu dikoneksikan dulu ke diri sejati. Nanti ketika sudah terkoneksi dengan diri sejati, maka diri sejati ini akan terkoneksi dengan Tuhannya, sehingga Bapak Ibu akan mengenal jati dirinya tanpa membawa ilmu ini ilmu itu, tanpa membawa hafalan ini hafalan itu. Karena untuk benar-benar masuk ke dalam, kita harus benar-benar melepaskan semuanya. Sepintar-pintarnya kita, sehafal-hafalnya kita tentang ayat, sepenuhnya atau kita telah dipenuhi oleh hafalan, oleh cerita, oleh apapun itu tentang keilahian, ketika kita masuk itu harus dilepaskan. Karena kita masuk ke dalam itu dengan apa? Dengan kepasrahan, dengan keberserahan diri total, tanpa ada ego yang ikut campur. Jadi kita hanya meniatkan seperti tadi itu. Niat ingsun terhubung dengan diri sejati, lan sejati ning diri, dan terhubung dengan ibu bumi, Popo angkoso. Lah sedangkan ibu bumi itu maksudnya itu adalah sesuatu yang semua bentuknya itu materi, jadi material. Seperti diri raga kita dengan semesta itu masuknya terhubung dengan ibu bumi. Jadi apapun yang berbentuk materi itu terhubung dengan ibu bumi, atau itu sebutannya dengan ibu bumi. Tapi sejatinya lagi ibu bumi ini adalah tubuh raga kita ini. Sedangkan seluruh rekaman semesta ini juga ada di dalam diri raga ini. Jadi kita harus mensinkronasikan. Apa bahasanya yo? Kita harus menyatukan, mensinkronkan antara kesadaran jiwa dengan kesadaran raga. Sedangkan kesadaran raga ini, semua alam semesta ada di dalam raga ini. Jadi niatnya itu niat sudah melingkupi segalanya sebenarnya. Seperti terhubung dengan Popo angkoso, kita itu terhubung dengan yang gaib-gaib, apapun yang gaib. Berarti kita sudah menghubungkan antara yang dohir dan yang batin. Kita terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, berarti kita terhubung dengan Rasulullah dan Allah. Terhubung dengan ibu bumi Popo angkoso, berarti kita sudah terhubung dengan semua yang bermateri, berfisik, dan yang gaib. Itu seperti itu penjelasannya. Jadi ketika kita melafadzkan atau membaca niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi Popo angkoso, itu sudah terhubung dengan seluruh semua yang ada. Itu pun bisa dikatakan ya kita sudah bertawasul. Lah kita seperti ini, kita tawasulan mungkin kepada para nabi, para wali dan sebagainya. Itu tujuannya untuk apa? Kan tujuannya adalah untuk menghubungkan energi, agar diri kita itu terhubung dengan yang kita sebut. Sumama ilah hadiatan mobil khusus kepada si A. Berarti tujuan kita kan adalah untuk menyalurkan, untuk menghubungkan energi kita dengan si A. Tapi ketika kita membaca niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi Popo angkoso, berarti kita secara tidak sadar, karena belum paham sih, jadi ya saya katakan secara tidak sadar, ketika kita membaca niat seperti itu, berarti kita sejatinya telah menghubungkan jiwa kita dengan semua yang ada, dengan semua yang ada yang di alam nyata dan yang ada di alam gaib, dengan alam kesejatian dan sebagainya. Jadi jangan heran ketika Bapak Ibu membaca niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi Popo angkoso, maka kesadaran Bapak Ibu itu akan sangat cepat naik. Mungkin dulu Bapak Ibu itu ketika mungkin wiridikir, melakukan ibadah, melakukan sadar nafas atau sebagainya, teknik-teknik yang lain, mungkin Bapak Ibu dulu untuk mencapai titik tenang itu membutuhkan proses mungkin yang agak lama.
Karena cerita pengalaman teman-teman, saudara-saudara kita yang pernah ke sini itu seperti itu. Kalau dulu untuk mendapatkan rasa yang setelah beliau belajar, itu untuk mendapatkan rasa itu butuh waktu yang lama. Tapi ternyata ketika membaca niat seperti itu tadi, ternyata itu sangat cepat. Langsung bisa merasakan sensasi-sensasi, bisa melihat pemandangan-pemandangan, bisa merasakan ketenangan dan sebagainya. Tapi pesan saya seperti ini, jangan sampai kita terjebak oleh sensasi dan jangan sampai kita terjebak oleh rasa. Apalagi rasa yang masih amburadul, jangan. Yang penting kita terus nikmati nafas kita ini. Sadari nafas, nikmati nafas, dan terus hayati nafas yang ujung nafasnya itu ada di tengah-tengah dada kita ini. Nah, tekniknya ya kita duduk diam, yang penting rileks, niatkan seperti tadi. Niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri. Niat ingsun terhubung dengan ibu bumi popo angkasa, dan tempelkan ujung lidah ke langit-langit. Duduk tegak lurus kalau yang bisa, kalau yang tidak tegak lurus pun gak masalah. Tempelkan lidah ke langit-langit mulut dan mulailah nikmati nafas. Tapi sebelum benar-benar masuk ke dalam nafas, Bapak Ibu monggo tarik nafas secara perlahan namun panjang lewat hidung. Setelah nafas penuh, turunkan ke perut sebentar, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas secara perlahan dan panjang. Hembuskan secara perlahan. Ulangi 3 kali. Nah, setelah mengulangi 3 kali, pejamkan mata dan niatkan, ya Allah, ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu ya Allah. Kami pasrah total, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau ya Allah. Nikmati nafas yang alami tapi dengan nafas perut. Nikmati saja seperti ini. Ikuti keluar masuk nafas kita, yang ujung nafasnya itu ada di tengah-tengah dada atau ulu hati. Terus rasakan nafas, nikmati nafas, hayati nafas. Lakukan terus menerus. Ya waktunya itu minim, atau kalau masalah waktu itu senyamannya saja. Kalau awal-awal mungkin baru kuat 10 menit ya nggak masalah, 10 menit yang penting istiqomah. Yang kuat setengah jam nggih monggo, yang kuat sejam nggih monggo, dan yang kuat berjam-jam nggih monggo. Kalau waktu itu senyamannya saja, mau siang atau malam itu bebas, terserah, jadi selonggarnya saja. Yang penting setiap hari itu kita latih. Karena semua perjalanan itu tidak ada yang instan. Semua itu butuh proses. Sedangkan proses lama atau tidaknya itu setiap individu itu berbeda. Setiap individu itu berbeda. Jadi jangan lu kok itu cepat, lu kok ini segini, lu kok ini, jangan. Karena setiap individu itu proses perjalanannya itu sensasi pun berbeda-beda, pemandangan kerohaniannya pun berbeda-beda, dan usulnya pun itu ada yang mungkin cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang lama. Itu semua karena apa? Karena kekotoran jiwa raga setiap individu masing-masing. Oke, jadi tekniknya itu seperti itu. Kita duduk diam, relax, niatkan untuk terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi popo angkasa. Tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Terus niat dalam hati, ya Allah ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu ya Allah. Kami pasrah total, kami mutlak,
kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau ya Allah. Tarik nafas secara perlahan namun panjang lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lakukan 3 kali, dan setelah itu pejamkan mata, rasakan nafas, sadari nafas, dan hayati nafas. Nafasnya itu nafas pelan saja, jadi jangan diatur seperti orang tidur saja. Nafas alami, jangan, jadi nafas alami saja, hanya seperti itu. Praktekkan dan rutinkan, maka Bapak Ibu itu nanti akan mendapatkan kebermanfaatan dari sadar nafas itu. Mungkin rasa akan menjadi tenang, yang tadinya emosian menjadi tenang, yang tadinya gemrungsung menjadi tenang, dan Bapak Ibu itu akan merasakan damai dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Penting dipraktekkan. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu berada dalam jalannya, sehingga kita akan benar-benar mengenal diri sejati kita dan sejati ning diri. Jadi mungkin itu dulu tentang baiatnya, atau jawaban dari saya tentang baiat. Jadi Bapak Ibu itu berbaiatlah dengan guru sejati, dengan diri sejati yang ada di dalam diri Bapak Ibu masing-masing, karena sejatinya diri sejati itu sebenarnya itu sama, tidak berbeda. Jadi biarpun mungkin secara syariat, secara umum memang kita itu raganya itu berpisah-pisah, tapi beliau itu hanya satu tapi ada banyak tapi ada satu. Jadi berbaiatlah kepada beliau agar Bapak Ibu lebih cepat usul kepada beliau. Tapi jangan juga terikat karena kita ingin cepat, jangan. Kalau kita terikat atau rasa kita menginginkan agar lebih semakin cepat atau agar cepat sampai, itu pun masih ego. Jadi tetap nikmati nafas saja, nikmati prosesnya. Jangan terjebak oleh ego yang seolah-olah ego itu menuju kepada kebaikan, yaitu ingin cepat sampai, tapi sejatinya itu pun masih ego. Jadi tetap lakukan secara istiqomah, jangan terjebak oleh ego yang seolah-olah baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.